Ya, sekarang kita membahas tentang spiritualitas, spirit atau semangat, roh atau jiwa dalam diri manusia dalam hubungan dengan agama. Spirit, semangat atau spiritualitas adalah yang dimiliki oleh semua manusia. Spiritualitas sebagai spirit, semangat, keterarahan manusia kepada sesuatu yang ada di luar dirinya yang lebih tinggi. Orang beragama bilang maha kuasa, Tuhan sang pencipta, tapi spirit berarti menjadi dasar, unsur kerohanian, keterarahan hati pikiran manusia kepada yang suci, yang kudus, yang mulia. Itulah pada spirit, spiritualitas. Jadi semua orang, sekalipun dia tidak memilih untuk terlibat masuk dalam satu agama modern, tetapi dia mempunyai spirit, semangat, kesucian, kerinduan kepada yang suci, yang kudus, yang mulia, yang lebih baik, lebih indah, lebih nyaman. Itu ada dalam diri setiap orang dan merupakan dasarnya untuk orang beragama. Jadi orang beragama maupun tidak beragama, pada dasarnya mereka mempunyai spirit, mempunyai spiritualitas itu. Kita mulai dengan animisme. Animisme merupakan kepercayaan nenek moyang kita dulu. Mereka percaya bahwa segala sesuatu, semua benda memiliki kekuatan, memiliki jiwa. Jadi segala sesuatu memiliki jiwa. Pandangan animisme ini kita bisa dapat pertama dari pandangan itu filsuf Thales yang mengatakan bahwa segala sesuatu termasuk benda memiliki jiwa, daya kehidupan, yang dia gambarkan, Thales gambarkan dengan magnet itu. Jadi ketika magnet mempunyai kekuatan untuk menarik benda yang lain, sehingga dikatakan bahwa menurut Thales bahwa bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, tapi juga benda mati, benda mempunyai jiwa. Dia ambil contoh bahwa seperti magnet. Nah, magnet mempunyai jiwa yang bisa dapat kita melihat, merasakan mana dia menarik benda lain. Dan mungkin kekuatan jiwa dan benda lain kita tidak bisa nampak, tidak bisa dinerawai, tapi bisa dapat dilihat, hanya tersimpan di dalam benda itu. Kemudian itu animisme. Dan animisme itu mereka zaman dulu nenek moyang mereka tinggal di goa-goa, termasuk mereka yang kaum itu Pramo, yaitu suku kaum Pramo atau kaum pemetik, itu mereka punya paham tentang animisme ini. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan atau sang pencipta itu matahari, bulan dan bintang, terus malam itu bintang dan bulan, siang matahari, itu sebagai penguasa dan pencipta. Sehingga orang tua-tua zaman dulu itu kalau mereka bikin kebun, terus hasil kebun yang baik, yang bagus, itu mereka persembahkan pada sang pencipta, yaitu mereka katakan begitu seperti bulan, bintang, dan kemudian ya ubi yang bagus, singkong yang bagus, sayur yang bagus, hasil tangkapan ikan, hewan, mereka menaruh sebagian, membiarkan taruh di tempat, entah di bawah pohon, di bawah kayu, dimanapun sampai tinggal dia membusuk. Mereka punya keyakinan animismenya, animis bahwa ketika membiarkan benda-benda itu sebagai saji persembahan, itu dimakan oleh penguasa alam semesta itu. Itu pandangan tentang animisme. Jadi pada umumnya bahwa masyarakat nenek moyang dulu, mereka adalah masyarakat yang memiliki paham animisme atau kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai benda, mempunyai jiwa, nyawa. Misalnya
dikatakan bahwa ada pohon besar. Nah, pohon besar itu mempunyai jiwa, pohon beringin, pohon ketapang, sehingga malam-malam ada penunggu di goa, ada punya penguasa di pantai, di sumur, bahkan di gedung-gedung tua ya semua ada arwah, ada penunggu. Jadi mereka katakan bahwa walaupun arwah itu bukan berasal dari gedung itu, tapi mereka menghuni gedung tempat itu, sehingga dikatakan bahwa benda rumah itu, bangunan itu juga mempunyai jiwa. Kemudian kita berpindah ke dinamisme, dinamis. Jadi kalau paham dinamis atau aliran dinamisme ini, mereka yakin bahwa bukan semua benda, tapi benda tertentu mempunyai kekuatan magis, mempunyai kekuatan jiwa, mempunyai nyawa. Jadi bukan animisme mengatakan semua tempat, tapi kalau ini mengatakan tempat itu misalnya ada goa, kemudian rumah tertentu, keris, tombak, mempunyai kekuatan, ada kekuatan dalamnya jiwa. Jadi kalau dinamisme itu sudah ke tingkat sedikit lebih tinggi, dan biasa di paham ini hidup pada mereka yang termasuk dalam kelompok petani ladang dan petani sawah. Mereka yang sudah tinggal menetap di satu kampung, bukan kaum peramu yang mereka berpindah-pindah masih tinggal di hutan-hutan, tapi sudah kaum sedenter, sedenter atau petani ladang yang hidup dari tangannya sendiri, sudah tinggal di kampung, punya hukum aturan. Nah itu mereka menyiapkan tempat khusus untuk roh-roh itu atau sang pencipta itu, misalnya di pusat hukum adat, atau misalnya tempat-tempat pemali, di goa atau apa di kampung itu disiapkan tempat khusus untuk tempat pemujaan. Jadi segala, kalau di animisme dulu itu bahwa hasil tangkapan, hasil kebun yang baik itu dibiarkan membusuk di kebun atau di hutan. Kalau dinamisme tidak, sudah dibawa ke kampung, dibuat dalam bentuk sajian, kemudian ditaruh dengan benda-benda lain di tempat yang sudah dikhususkan. Itulah dinamisme. Kemudian ateisme. Ateis itu adalah kelompok manusia, masyarakat manusia zaman sekarang yang tidak terima, tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka punya spirit, mereka mengakui bahwa dunia ini ya pasti dibuat, diciptakan oleh seseorang atau sesuatu makhluk, satu yang maha kuasa. Tapi mereka tidak mau terlibat dalam satu agama. Bagi mereka ateisme itu karena mereka lebih mengutamakan otak, bukan hati. Orang beragama dia menjaga keseimbangan antara otak, hati, emosi. Kalau ateis itu lebih mengutamakan otak. Apa yang bisa dipikirkan dan masuk akal yang ada, maka yang bisa dipikirkan, diindrawi, yang itu ada. Segala sesuatu yang tidak bisa diindrawi, bisa dipikirkan atau dinyata, maka tidak ada. Maka Tuhan termasuk objek, subjek yang tidak bisa dinyatakan, diwujudkan dalam hidup sehari. Sehingga bagi mereka ateis bahwa Tuhan tidak ada. Ada, tidak ada. Mereka tidak percaya tentang ada surga, ada neraka. Hidup ini hanya di dunia. Kalau sudah selesai ya sudah selesai, sudah. Kalau sudah meninggal berarti selesai. Jadi hidup di dunia ini adalah saatnya untuk memanfaatkan segala potensi yang kemungkinan untuk mencapai kebahagiaan. Karena hidup satu kali, hidup hanya di dunia ini. Sedangkan bagi orang beragama, hidup itu dunia dan di akhirat. Kemudian orang ateisme itu pada umumnya tidak mengenal moral etika. Tidak ada yang merasa bersalah, ya bagi mereka tidak penting. Pentingnya ya segala sesuatu bisa dimanfaatkan, termasuk manusia, dunia, Tuhan, bahkan anak, istri, nyawa bisa dimanfaatkan demi kebahagiaan. Semuanya bisa diperalat. Tidak ada moral, tidak ada aturan, termasuk dalam perkawinan ya ada kebebasan, beda dengan orang beragama. Jadi tidak ada moral, tidak ada etika ditetapkan di sana. Susila mungkin juga kurang diperhitungkan, sopan santun yang mungkin sejauh perlu, tapi tidak perlu. Itu di
ateisme, kaum ateis. Yang penting ateis mencari kenikmatan, kebahagiaan dunia sebanyak mungkin karena hidup ini hanya satu kali. Nah, itu ateisme. Nah, kemudian politisme, poli berarti banyak, jadi politik berarti mereka percaya bahwa Tuhan itu banyak. Nah, poli itu banyak itu terjadi juga dalam kelompok dinamisme atau animisme. Percaya bahwa Tuhan, kalau dinamisme mereka percaya bahwa segala sesuatu mempunyai jiwa, tapi banyak. Nah, dinamisme itu sudah sekian banyak percaya kepada dewa-dewi, dewa-dewi itu yang banyak dan mereka saling berperang untuk merebutkan kekuasaan bagi manusia dan merebut hati manusia. Jadi dewa-dewa itu yang dipercaya oleh manusia dalam politisme itu juga saling bertebutan karena Tuhan itu atau dewa itu lebih dari satu. Itu macam kita baca dalam sejarah Yunani, Mesir itu ada dewa, di Indonesia juga ada dewa Sri, dewa Pade, dan ada sekian macam dewa-dewa itu, dewa laut, dewa darat. Itu disebut dengan politisme atau aliran bahwa Tuhan atau dewa-dewa itu lebih dari satu. Kemudian monoteisme. Mono artinya satu, jadi monoteisme itu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, satu Allah, satu Sang Pencipta. Memang ada mungkin penguasa-penguasa lain, dewa-dewi, tapi yang dianggap tunggal, yang tertinggi, maha tinggi, maha kuasa adalah Tuhan Sang Pencipta. Orang yang beragama monoteis seperti Kristen, Protestan, Katolik, Yahudi, Islam, mereka percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Tuhan itu satu, yang tunggal. Nah, mungkin bahwa selain Tuhan Maha Kuasa itu juga ada kuasa lain, roh lain, roh orang mati, mungkin dewa-dewa yang ada, tapi yang maha tinggi, maha kuasa, yang mengatur hidup manusia, merupakan awal dan akhir, asal dan tujuan kehidupan manusia alam semesta adalah Tuhan Sang Pencipta itu. Monoteisme disebut agama dari langit, dari surga, sedangkan animisme, dinamisme itu adalah agama atau kepercayaan dari bumi. Selain kelompok animisme, dinamisme, politisme, ateisme, monoteisme, ada juga orang yang tidak beragama. Mereka tidak masuk dalam kelompok monoteisme, juga tidak ateisme, tapi mereka ya hidup ya, dan tidak ada, mungkin bahwa tidak ada saat itu mereka hidup pada zaman itu tidak ada penggambaran agama kepada mereka. Mereka juga tidak paham juga tentang dinamisme, ya pokoknya hidup seperti biasa. Mereka tidak masuk dalam agama manapun, yang mereka hidup biasa saja. Hidup menjalankan hidup, bukan seperti ateis yang juga menyangkal Tuhan, bahwa Tuhan tidak ada dan tidak mau beragama, tapi mereka hidup dengan kondisi pada saat itu dan mereka jalani. Mungkin saja mereka sedikit paham tentang animisme, dinamisme, tapi tidak menjadi satu pegangan hidup. Bagi orang beragama yang monoteisme, mereka yakin bahwa hidup ini yang pertama di dunia ini, dan kemudian hidup yang kedua setelah kematian adalah hidup yang kekal. Jadi kehidupan di dunia ini menentukan kehidupan di akhirat. Jadi kalau selama hidup dunia ini baik, maka di akhirat memperoleh pahala masuk surga. Tetapi kalau hidup dunia ini buruk, jahat, maka sebagai hukuman yaitu masuk neraka. Baik, itu satu gambaran tentang spiritualitas dan agama. Sekali lagi sebagai bandingkan, kalau animisme itu aliran keyakinan, kepercayaan nenek moyang kita yang percaya bahwa segala sesuatu mempunyai kekuatan, mempunyai jiwa, mempunyai nyawa. Kalau dinamisme itu mereka yakin bahwa hanya benda tertentu memiliki kekuatan, memiliki jiwa. Kalau ateisme itu mereka tidak mau percaya ada Tuhan dan menolak untuk beragama. Kalau politisme itu orang yang beriman, beragama, punya kepercayaan, tapi mengakui bahwa
Tuhan atau Sang Pencipta atau dewa-dewa itu lebih dari satu, sedangkan monoteisme, mono berarti satu, teis berarti Tuhan, berarti mereka percaya bahwa Tuhan itu satu. Demikianlah penjelasan pada hari ini. Shalom.